Apa kamu saat ini sedang takut dan khawatir tentang masa depan? Kamu takut gak memenuhi ekspektasi yang kamu bangun sendiri, sehingga melupakan hal yang sangat penting saat ini. Selamat malam, bertemu lagi di channel Cerita Yuma, dan aku akan menemani tidur kalian malam ini. Kamu sebenarnya gak perlu khawatir tentang sesuatu yang belum terjadi di masa yang akan datang. Sabar dan terus menunggu. Masa depan itu hanya bayangan. Dan jangan biarkan bayangan itu membuatmu merasakan ketakutan. Tuhan telah memberikan kita waktu dan kehidupan di waktu yang sekarang ini. Jadi alangkah lebih baiknya kita kerahkan semua fokus kita terhadap apa yang kita alami sekarang. Gak ada salahnya juga kok merencanakan masa depan. Karena memang masa depan itu butuh pandangan dan rencana. Gak harus matang-matang juga, karena semua hal masih berpotensi berubah di waktu yang akan datang. Mari kita belajar dari prinsip Bob Sadino yang menurutku luar biasa. Kata-katanya seolah memukulku dengan telak. Ia hidup tanpa rencana, tanpa harapan, dan tanpa tujuan. Yang pasti, buat Bob Sadino adalah waktu yang sedang berjalan saat ini. Ia berjuang bukan untuk dirinya di masa depan, tapi Bob Sadino berjuang untuk dirinya di masa yang sekarang. Memang sih, hanya sebagian kecil orang yang mampu seperti Bob Sadino. Membuang harapan tentang masa depan, karena hal tersebut dapat menimbulkan tekanan kepada diri sendiri. Tak banyak juga orang yang masih tergantung dengan masa depannya. Padahal dia tidak hidup di sana. Setidaknya belum. Banyak yang melupakan bahwa hidupnya yang nyata adalah hidupnya yang saat ini. Saat kamu menonton video ini, inilah kehidupan yang tengah berjalan. Maka sudah seharusnya kamu pun berjuang untuk masa yang sedang kamu jalani saat ini. Dunia berjalan begitu sangat cepat. Barangkali hatimu tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Walhasil, kamu menjadi pesimis dan tak terkendali. Coba deh, kamu harus sedikit melambatkan hatimu. Karena tidak semua di dunia ini juga harus serba cepat. Dengan kita melambatkan hati kita, maka dunia juga akan ikut melambat. Gak harus semua ada jawabannya sekarang. Setidaknya tidak secepat itu. Tuhan menciptakan dunia yang menurutmu berat ini, beserta banyak pembelajaran di dalamnya. Well, jika kamu saat ini masih takut tentang masa depan, sudahi ketakutanmu. Mulailah menulis, bekerja, bertemu seseorang yang kamu senangi, pergi ke tempat-tempat favorit, atau apapun itu yang bisa membuat hatimu menjadi senang. Nikmati hidupmu dengan fokus terhadap diri sendiri. Kurangi bergunjing dan membanding-bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Hal tersebut bisa dengan gampang menimbulkan noda kotor di dalam hatimu. Kamu tidak mau kan hatimu menjadi kotor? Mari aku beritahu ciri-ciri bila hatimu ada kotorannya. Yang pertama,
kamu sangat mudah merasakan gelisah tanpa sebab. Sampai akhirnya kamu bingung sendiri dengan kegelisahan yang kamu alami. Fokus kamu kemana-mana, nafas kamu tidak beraturan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kamu merasa tidak suka dengan kebahagiaan orang lain. Atau iri hati. Hal ini menjadi poin penting dalam setiap ajaran agama kita, apapun itu. Iri hati ini menjadi hal yang susah untuk dihindari. Tapi bukan berarti mustahil. Selama kita masih merasakan iri hati terhadap sesuatu, maka kamu gak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sejati. Iri hati ini seperti ulat yang memakan daging. Sedikit demi sedikit, lama-kelamaan daging itu akan habis dimakannya. Begitulah iri hati. Sedikit demi sedikit, maka hati kita pun akan kotor dan susah untuk menerima kebahagiaan. Terlepas dari segala macam bentuk kotoran di hati, lepaskan secara perlahan, mulai dari hal-hal yang bisa membuat kita sedih yang berlebihan. Salah satunya adalah tidak perlu menaruh harapan yang berlebihan kepada dunia. Sebab dunia ini sangat amat kompleks. Apapun bisa dengan sangat mudah membuat hati kita hancur jika menaruh harapan padanya. Fokus dengan diri kamu sendiri. Selesaikan hal-hal yang telah kamu mulai dulu, yang mungkin terhenti di tengah jalan karena hatimu merasakan pesimis. Menjadi burung terlalu tinggi, menjadi gunung terlalu besar, menjadi samudra terlalu dalam. Begitulah manusia. Bayangannya terkadang terlalu tinggi, hingga akhirnya dibuat kecewa oleh dunia. Saat ini bukan berarti aku menyarankan untuk tidak memiliki harapan apapun. Sebab kita mungkin tak bisa menyamai diri kita dengan kualitas Bob Sadino dengan pemikirannya yang luar biasa. Milikilah harapan itu, namun jangan terlena di dalamnya. Jangan pula menjadi buta hati terhadap sesuatu yang lain. Hidup ini dipenuhi dengan ketidakpastian. Ketidakpastian adalah satu-satunya menjadi hal yang sangat pasti. Buktinya, jika kamu kemarin tertawa, bisa jadi saat ini kamu sedang menangis. Bisa jadi dulu kamu serba kekurangan materi, namun saat ini kamu serba berkecukupan. Dunia berjalan bagaikan roda yang berputar di dalam ketidakpastian. Terkait masa depan yang masih misteri, akan menjadi apapun kamu nanti, pastikan bahwa itu berdasarkan dari pilihanmu dan jangan pernah disesali. Sebab hal sia-sia itu adalah sebuah penyesalan. Kamu yang berdiri saat ini adalah buah hasil dari apa yang kamu lakukan di masa lalu. Jika kamu ingin melihat seperti apa kamu di masa depan, maka lihatlah seperti apa kamu sekarang. Apapun yang sedang kamu kerjakan, siapa saja yang kamu temui, ya seperti itulah kamu di masa yang akan datang. Karena kebiasaan akan menjadikanmu seperti kebiasaan itu. Kalau saat ini kamu rajin membaca buku, kemungkinan di masa depan kamu bisa menjadi seseorang yang berilmu. Kalau sekarang kamu konsisten mendesain, kemungkinan di masa depan kamu adalah orang yang expert di bidang desain. Sebaliknya juga, kalau kamu saat ini banyak melakukan hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang negatif,
maka kemungkinan hal itu akan terus terjadi hingga masa depan. Kecuali jika kamu segera menghentikannya sesegera mungkin. Jadi sebenarnya apa yang harus kita takuti dengan masa depan itu? Bila kita sudah tahu bahwa masa depan itu masih misteri. Dan kebiasaan kita yang sekarang bisa memproyeksikan seperti apa kita di masa depan. Apapun yang terjadi dalam hidup, tetap nikmati alurnya. Karena di setiap peristiwa pasti tersirat sebuah pembelajaran yang sangat amat berharga. Baik atau buruknya sesuatu, semua hanya akan terlewati. Dan mungkin kita akan lupa bahwa dahulu kita pernah tertawa ataupun menangis. Pun juga terhadap masa depan yang masih diselimuti ketidakpastian. Cepat atau lambat, masa depan tersebut akan mendatangi kita juga. Dalam keadaan apapun, siap atau tidak. Semua tergantung dari hal yang kita lakukan sekarang. Itu menjadi bekal yang sangat berharga suatu hari nanti. Meski terkadang kita meremehkan apa yang ada. Di lain sisi, kemisterian masa depan menambah kenikmatan hidup kita. Bayangkan saja, kalau kita dilahirkan untuk mengetahui masa depan kita, maka hidup tidak akan terasa nikmat. Karena sesekali kenikmatan itu datang dengan kita yang tidak menduganya sama sekali. Kekayaan, impian, cinta, bahkan hidup, semua memang harus tersembunyi di dalam bilik-bilik masa depan. Agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama dengan jalan yang berbeda-beda. Sekali lagi, buat kita semua, semangat terus ya. Tentang masa depan, jangan terlalu diambil pusing. Fokus pada apa yang kamu lakukan sekarang. Pelankan juga batinmu, agar laju kencangnya dunia ikut meredakan temponya sesuai batin kamu. Jangan pula terdistract oleh perkataan orang lain yang tidak penting. Kamu telah memilih jalanmu sendiri dan tuntaskan apa yang telah kamu mulai tersebut. Selamat malam dan selamat tidur.